Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gustino dari kelas 12A. Hari ini saya akan menjelaskan 3 kondisi menjelang awal pemerintahan Orde Baru. Yang pertama itu ada kondisi sosial, kedua kondisi politik, dan ketiga kondisi ekonomi. Silakan ikuti video saya, enjoy! Pada pertengahan 1960-an, Indonesia mengalami perubahan besar yang mengarah pada lahirnya pemerintahan Orde Baru. Perubahan ini tidak berlangsung secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan politik sejak akhir demokrasi terpimpin. Dalam kehidupan sosial, masyarakat terbelah dalam kelompok dengan orientasi ideologi yang berbeda-beda. Di kampus, organisasi massa, dan ruang publik, polarisasi semakin terlihat. Ada kelompok kiri yang aktif melalui organisasi buruh dan tani, ada kelompok agama, kelompok nasionalis, dan kelompok militer. Semuanya membawa aspirasi serta kepentingannya masing-masing. Persaingan antar kelompok memicu demonstrasi, aksi-aksi massa, dan ketegangan di berbagai daerah, menambah rasa tidak pasti di kalangan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, situasi memburuk dengan cepat. Harga kebutuhan pokok meningkat tajam akibat inflasi yang sangat-sangat tinggi, bahkan mencapai ratusan persen per tahun. Defisit anggaran, rendahnya produksi industri, dan keterbatasan devisa membuat pemerintah kesulitan membiayai program nasionalis dan menjaga stabilitas. Bagi masyarakat, kondisi ini dirasakan melalui kelangkaan barang, merosotnya daya beli, dan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga harus menyesuaikan konsumsi agar tetap bertahan hidup. Di bidang politik, Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin yang memperkuat posisi presiden dan melemahkan fungsi legislatif serta mekanisme oposisi. Dalam konteks Perang Dingin, muncul ketegangan antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia, atau yang biasa kita sebut sebagai PKI. Rivalitas ini berpuncak pada peristiwa G30S tahun 1965 yang mengubah peta kekuatan nasional. Setelah peristiwa tersebut, militer mulai mengambil peran yang lebih dominan dalam proses politik dan keamanan negara. Dengan alasan menegakkan stabilitas dan memulihkan ekonomi, Jenderal Soeharto kemudian membentuk pemerintahan yang dikenal sebagai Orde Baru. Peralihan ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Indonesia modern, karena mengakhiri era demokrasi terpimpin dan membuka fase politik baru yang bertahan selama lebih dari 3 dekade.